Ya, halo pemirsa, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles dan Dokter Tengku Anissa. Nah, Yeay. Dokter Ekles, tadi kita udah ngeliat nih kan tayangan bahwa semua perempuan tuh ingin banget bertubuh langsing dan tentunya sehat ya. Nah, di samping kita nih udah ada narasumber kita yang Luar pasti biasa. pemirsa di rumah udah pada tahu dan Sudah pada kangen kangen ya? tentunya ya kan. Nah, sosok inspiratif kita hari ini adalah Mbak Rina Rina Gunawan. Selamat siang Mbak selamat siang Rina. juga. Yeay, dan kita juga Dokter Nisa, kehadiran Dokter Feni, dokter hits kita spesialis gizi klinik. Yeay. Halo Dokter Siang. Nah Teh Rina, ini orang-orang pasti kangen banget kan sama Teteh. Dulu kan sempat berat badannya tuh mungkin agak sedikit berlebih ya Teteh ya. Terus sekarang udah terlihat langsing banget nih. Kira-kira hilangnya sampai 30 kilo ya Teteh, benar ya? Betul sekali. Jadi paling takut banget sama yang namanya timbangan, dokter. Tapi pada saat memutuskan untuk diet, itu dimulai di bulan Juni. Saya langsung akhirnya menimbang dan kaget juga waktu itu berat badannya 102,7 kilo. Oke. Terus malu banget kan. Tapi setelah itu langsung dibimbing sama coach, lalu diberikan meal plan, terus lalu saya ikutin dan memang waktu itu agak berat banget perjuangannya. Tapi karena hikmah pandemi gitu ya, saya benar-benar nggak bekerja, terus di rumah dan akhirnya saya memutuskan bisa banget untuk melaksanakan ini walaupun memang ada kalanya lah di masa-masa tertentu yang ngerasa, karena barengan sama anak saya kan, ngerasa langsung, Dede aku udahannya, aduh bener ini banget nih pengen makan ya, aduh gitu-gitu kan gitu. Jadi selalu saling mengingatkan gitu. Dan ada komunitasnya juga, komunitas sehat yang kita juga sama-sama saling ngingetin di dalam grup gitu. Nah ini berapa lama nih dok, Mbak bisa turun sampai 30 kilo? Karena seperti yang kita tahu ya kalau pandemi itu kan orang pengennya malah makan kan di rumah, hebat banget loh bisa malah turun bukannya naik. Berapa lama? Jadi terhitung sampai ke 5 bulan aku udah total 30 kilo sih. Nah yang penasaran nih Mbak Rina, Teh Rina, pola makannya seperti apa sih? Pagi apa, siang apa, malam apa, gorengan kah atau ada yang... Oke, silakan Teh Rina. Oke, jadi memang ada meal plan-nya. Dari sarapan, terus udah gitu snacking, terus jam 12 itu langsung makan siang, terus jam 4 sore itu ada snack juga. Lalu malam itu makan malam gitu ya. Nah lalu ada air putih yang memang saya harus konsumsi agak lumayan banyak. Itu 6-8% dari tubuh saya. Nah jadi kalau di total tuh kurang lebih saya harus minumnya itu kurang lebih sekitar 6 liter per hari. Per hari, nah gitu. Luar biasa, banyak banget ya. Banyak banget, Dokter bisa. Nah, makanan paginya apa? Apa semua sarapan seperti apa, siang gitu. seperti apa? Nah, jadi sarapannya adalah waktu itu saya oatmeal, lebih kepada oatmeal. Terus, jadi pagi breakfast oatmeal. Breakfast oatmeal. Terus? Lalu jam 10-nya kalau nggak buah saya pakai telur putih. Telur putih kira-kira 4 sampai 5 itu telur putih saya makan. Nah kalau misalnya saya pakai omega 3, saya 1 butir tapi saya pakai kuningnya. Nah lalu siang hari saya makan, makan biasa. Nah nasi. Penasaran soalnya. Bisa makan siang lebih banyak ya porsinya ya. Nasi putih. Nasi putih? Nasi putih, waktu itu pertama nasi putih, tapi saya ganti jadi nasi merah. Terus sekarang saya ganti lagi jadi shirataki rice. Karena itu perbedaan ada kalori-kalori gitu ya yang diberikan. Lalu ada sayur gitu, terus ada daging, tapi dagingnya saya memilih untuk daging ayam, itu lebih ke dada file, sama ikan gitu. Jadi yang saya hindarin adalah seperti kayak bandeng, terus itu saya nggak makan patin, saya nggak makan lele juga gitu. Nah sorenya juga sama tuh. Iya, tadi kan udah mendengar nih dengan porsi makannya dan apa aja menu-menunya. Menurut Dokter Feni gimana? Apakah gizinya sudah tercukupi atau belum nih dokter? Baik, tadi kalau dengar Terina jelasin ya, makan pagi, makan selingan, makan siang, menurutku tuh udah hebat banget teh ya. Bagus banget. Luar biasa, jadi luar biasa. untuk Terina tuh pilihan makannya udah tepat banget. Karena yang makan pagi oatmeal itu kan termasuk karbohidrat kompleks ya. Betul. Nah dia juga seratnya tinggi.
energi. Jadi memang benar kalau kita diet kan harus memilih makanan-makanan yang memang membuat kita kenyang lebih lama. Karena karbohidrat kompleks ini sulit dicerna. Jadi ketika kita konsumsi bikin kenyang tuh teh. Kenyangnya bisa mungkin sampai siang. Nah kemudian yang selingan teteh yang putih telur ada 4 atau 5 itu bagus banget teh. Kenapa? Karena si putih telur ini tinggi sekali kandungan proteinnya. Dimana si protein ini kita butuhkan selama kita diet. Karena beberapa penelitian memang bilang ketika kita diet cukup proteinnya atau tinggi protein, dia bisa menurunkan lemaknya lebih banyak, tetapi ototnya lebih bertahan, lebih nggak berkurang gitu teh. Jadi itu bagus banget, apalagi selama diet kan imun kita juga harus dijaga supaya tetap baik. Nah untuk makan siang, tadi teteh kan pertama nasi putih, terus ganti nasi merah, itu udah bagus banget teh. Karena kan nasi merah itu sama termasuk karbohidrat kompleks kayak oatmeal. Nah kalau shirataki, tadi kan diganti ya pakai nasi shirataki itu memang kalorinya jauh lebih rendah. Saya pernah baca per 100 gram itu hanya sekitar 15 sampai 20 yang memang berbeda dengan nasi merah. Jadi lumayan lagi diet kalau mengganti dengan nasi shirataki bisa bantu untuk mengurangi kalori gitu teh. Gitu. Penasaran banget nih, penasaran banget. Nah, aku penasaran banget Dokter Nisa. Ada kan ya kita semua suka banget yang namanya gorengan. Ya kan? Bener banget. Ini suka banget? Oh banget. Aku kalau misalnya makan itu bakwan, tahu goreng, segala macam itu bisa sampai 3 atau 4 dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana tuh pemirsa pengen tahu apakah masih konsumsi gorengan atau ada tips lain setelah yang satu ini? Nah, pemirsa Hidup Sehat, kita masih penasaran banget nih. Tipsnya Mbak Rina bisa menurunkan berat badan secara sehat 30 kilo lagi. Wah, secara luar biasa ya. Iya, luar biasa. Karena semua orang kan pasti suka gorengan kan. Itu hal yang setiap hari kita makan gitu kalau bisa ya, kalau bisa. Nah, kira-kira Mbak Rina masih makan gorengan apa enggak? Masih sih, tapi jadi berbeda sekarang. Nah. Aku ngulik banget akhirnya. Barengan sama anakku yang cewek, aku akhirnya membuat gitu ya, seperti kayak resep gitu. Terus seperti kayak oatmeal gini, yang biasanya aku buat sarapan. Kalau sarapan seperti ini, terus dipakein nama buah gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya pengen banget gitu ya, kayak bakwan, tapi ya udah bakwan sehat dengan menggunakan oatmeal. Terus sayurannya tuh lengkap gitu, seperti kayak ada kol, terus gitu ada daun bawang, terus ada bawang putih, ada toge, ada wortel, terus putih telur gitu. Nah ini lebih kepada saus tiramnya. Aku biasa pakai garam Himalaya atau kaldu jamur, aku pakai juga gitu. Jadi aku aduk, terus langsung seperti ini. Iya. Dan langsung digoreng. Langsung digoreng dan hasilnya seperti ini. Iya, biasanya aku suka tambahin cabai rawit. Oh, enak banget pakai cabai rawit. Enak banget. Aku sambil masak ya. Iya. Ada yang mau nyicip? Ngomong-ngomong nih ya, Dok. Kan kalau orang diet itu biasanya, ini gorengnya nggak pakai minyak ya? Nggak pakai minyak. Aku memang mengurangi minyak, mentega, santan, gitu. Terus itu aku nggak makan dan nggak konsumsi sih, karena emang kerasa banget di badan aku, dokter. Seperti dulu tuh kan emang nafas ngos-ngosan, terus udah gitu, aduh banyak banget ya kendala-kendala lutut sakit segala macam. Setelah aku kurangi seperti ini, itu enak banget. Aku melaksanakan sholat aja ibadah tuh bisa enak gitu. Kalau dulu tuh terus terang agak sulit sih, gitu. Nah, Dokter Feni, dengan bakwan yang kayak gini, apakah aman atau gimana, Dok? Baik, nah ini kalau bakwan ala-ala buatan Teh Rina, ini sehat banget memang dok gitu. Karena kan memang dibuat dari bahan dasar oatmeal. Yang tadi aku bilang oatmeal itu kan memang termasuk karbohidrat yang sehat. Ya, dia termasuk yang kompleks. Nah ditambah lagi sayur-sayuran. Nah selama diet memang konsumsi sayur itu harus cukup. Dan sayur itu rendah kalorinya dan sehat banget ya Teh. Nah jadi ditambah sayur, kebutuhannya sebenarnya dalam satu hari itu minimal 3-4 porsi. Nah jadi harus penuhi kebutuhan sayuran dan juga terutama buah-buahan ya Teh, karena di dalam itu mengandung vitamin mineral yang cukup dok gitu. Jadi supaya kita daya tahan tubuhnya juga selama diet juga baik. Nah sama ditambah putih telur sama Teh Rina, ini bagus banget Teh, ada proteinnya gitu, jadi proteinnya cukup. Nah tapi yang harus diingat, walaupun memang sehat tetap harus hitungannya adalah jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan selama diet dok gitu. Kalorinya benar. Jadi kalau kita mau diet turun berat badan, sudah pasti hitung kebutuhan kalori, kurangi dari kebutuhan gitu. Jadi tetap tidak boleh terlalu berlebihan dan harus atur porsi makannya. Nah, kalau udah jadi kayak gini nih dok, berapa banyak maksimal per hari?
Nah, ini kan lumayan, wah enak banget. Berapa banyak maksimal per hari? Baiklah. 20, 30? Bisa di fryer juga ya, dipakai air fryer, sorry. Bisa, Oh, oke. bisa, Benar. bisa. Bisa banget. Jadi kalau oatmeal itu kurang lebih per 5,5 sendok makan, Oke. Dok, itu kalorinya sekitar 175 kalori. Oke. Jadi kalau sayur-sayuran kurang lebih nih yang dipakai Ya. kurang lebih 100 gram, itu Oke. kurang lebih 25 kalori. Oke. Jadi mungkin kalau dijumlah kurang lebih hanya 200 ya Teh. betul. Gitu. Ini kan hanya penambah sedikit saja, nggak ada kalorinya. Jadi 200, misalnya Terina ngegoreng seperti ini, jadi sekali makan untuk cemilan tuh 200 kalori itu. Nah, aku biasanya cuma makan 2 potong aja sih. Aku pikir 20. Nah, Terina, ini orang kan biasanya kalau diet kan males olahraga ya, karena kan biasanya kita makan banyak terus tiba-tiba makan diatur jadi lemes bawaannya, Bener. jadi males banget olahraga. Terina sendiri gimana? Masih olahraga apa enggak nih Teh? Diawali dari berat yang waktu itu 100 kilo, itu jujur males banget sama yang namanya gerak gitu ya, mager banget. Mager. Tapi diawali dari yang cuma 10 menit aja, aku waktu itu gerakannya tuh bener-bener gerakan tangan Oke. gitu kan ya. Terus lalu besoknya aku langsung bertahap jadi 20 menit. Oke. Terus bertahap setelah itu 30 menit. Dan sekarang Berapa? alhamdulillah 2 jam. Wow. Kayak nggak mau berhenti gitu. Aduh, nggak mau berhenti loh sekarang. Udah makin kuat ya Teh sekarang ya. Kayak apa nagih gitu loh. Nah, Dokter Feni, olahraga kan apakah penting dalam waktu diet kan? Apalagi kan kalau orang yang lagi diet lagi malas gerak itu, apakah penting dalam waktu diet atau gimana, Dok? Ya, Nah, kalau saat diet Dok, memang olahraga tuh membantu sekali. Oke. Selain kita kurangin asupan makan, tentu saja pembakaran kalori kita harus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan olahraga. Saya selalu menganjurkan setiap pasien saya, setiap diet itu harus olahraga. Karena Oke. dengan kita olahraga, metabolisme tubuh juga akan semakin baik, kemudian kita juga akan sehat. Oke. Ya, jadi dietnya maunya yang sehat, Sehat. jadi harus ditambah dengan olahraga seperti Oke. Terina gitu. berapa lama durasi olahraga? Berapa lama saya biasanya 2 untuk jam kah? Oh, aku tuh suka rada-rada ini lebay, harusnya jangan segitu-gitu amat kali Iya, ya. jadi Dok, sebenarnya ya. dianjurkan itu yang moderate intensity. Jadi untuk durasinya kurang lebih 30 sampai 60 menit Oke, 30 per sampai kali. 60 menit. Jaman ya. Iya, mungkin dalam 1 minggu itu bisa dilakukan 3 sampai 5 kali. Oke. Atau mungkin untuk hitungan menitnya sekitar 150 sampai 300 menit per minggu itu cukup, Dok. Cukup, Itu untuk Dok. olahraga. Setiap hari boleh nggak? Setiap hari boleh, Teh. Oh, boleh ya. Setiap hari boleh. Tapi Ngomong-ngomong. ya, Ya, tapi gimana? mungkin yang sedang aja, jadi kayak jalan-jalan santai atau jalan cepat atau sepeda gitu, Teh. Itu Betul. boleh. Goes ya? Goes, iya. Apalagi kayak misalnya aku waktu itu beratnya gede banget, itu disarankannya memang tidak terlalu yang sampai gimana banget ya. Jadi akhirnya sepeda statis kalau nggak berenang gitu. Iya. Oke. Yang penting bergerak lah ya, Dok. Nah, dari tadi aku udah ngiler, Dok. Soal ini aku mau cobain deh. Ini baunya emang kemana-mana. Baunya kemana-mana nih, luar biasa. Ini makannya sendiri loh. Wah, gimana dong? Nah, gimana Dok rasanya? Gimana, Dok? Coba, Coba dicoba. dong. Aku bisa habis 10 kayaknya itu. Apalagi pakai cabai rawit enak banget. Oh, Iya kan? oke. Ini terakhir nih, tips dari Teh Rina buat para pejuang-pejuang yang sedang diet di sana, pemirsa, apa nih tipsnya supaya kita bisa nurunin berat badan dengan kondisi tubuh yang tetap ya. sehat? Oke, apalagi lagi masa pandemi dan lebih banyak di rumah. Kalau menurut aku ini adalah cara yang paling tepat untuk kita benar-benar menurunkan berat badan, Yes. defisit kalori. Yang pertama adalah memang harus bikin meal plan gitu ya. Karena kalau misalnya lebih atau lepas dari meal plan tersebut, itu jatuhnya kita kayak ngemil gitu. Oke. Jadi meal plan-nya adalah ya makan pagi, terus udah gitu snacking gitu ya, terus siang, sore, sampai ke makan malam. Nah lalu ada olahraga, Oke. terus minumnya juga memang harus diutamakan. Oke. Lalu tidur, aku tuh terus terang tidurnya gimana tuh? sekarang nggak pernah sampai ke pagi seperti dulu. Oke. Kalau dulu tuh emang, aduh pokoknya nonton film-film yang Korea gitu-gitu lah ya, sampai sore, sampai Lagu-lagu subuh. sendu gitu yang oh iya. Sampai subuh. Nah sekarang aku jam 9 atau setengah 10 tuh udah nguap. Oh. Jadi langsung udah tidur dan udah subuhnya tuh kayak ngerasa segar. Dan itu penting banget untuk kita kayaknya mau menurunkan berat badan gitu. Ya, Dokter Feni, silakan tipsnya untuk orang yang lagi diet kayak Terina gimana nih?
Ya, untuk tadi saya masyarakat. dengerin tipsnya Terina, itu juga tips dari saya sama ya. Itu benar banget Teh tipsnya. Jadi sama banget. Jadi yang pasti yang pertama adalah harus kurangin kalori, itu udah pasti ya. Terina sudah melakukan itu. Yang kedua harus atur porsi makan. Kalau saya selalu ajarin berhentilah makan sebelum kenyang, supaya porsinya nggak terlalu berlebihan. Dan yang pasti harus memiliki jadwal dan menu makan yang teratur. Ideal itu memang 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Nah, untuk selingannya pilih yang sehat, rendah kalori. Contohnya adalah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan ini seperti si bakwan gorengan ala-ala Teh Rina, itu boleh ya. Ala-ala Teh Rina. Gitu sama iya, sama harus olahraga juga jangan lupa Teh Rina. Tidur yang cukup, sama yang terakhir Dok, tidak boleh stres. Karena stres ternyata dapat meningkatkan nafsu Bener. makan. Itu Dok. Dan kalau makan tuh kita harus pelan-pelan ya. Kadang aku makan buru-buru nggak sadar, ternyata udah banyak. Ada pasien soalnya dokter. Terima kasih Terina, Dokter Oke. Feby. Iya, sama-sama. Oke, semoga menginspirasi untuk yang lagi diet di rumah. Oke. Nah, selanjutnya nih kita ada membahas mengenai mendeteksi penyakit Wow, apa tuh? dari di area perut. Oh, area perut ya? Iya, di area oke, perut. oke. Nah, itu Ternyata menarik banget ada banyak kan? ya, ada banyak problem ya yang bisa ya. Oke. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hidup Sehat.